Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan bercerita tentang perlakuan dukun cabul yang telah menghancurkan masa depan seorang gadis. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Gadis cantik itu bernama Ratna. Seorang apoteker berusia 35 tahun. Usia yang cukup matang untuk berumah tangga, atau setidaknya telah memiliki satu orang anak. Namun ternyata takdir berkehendak lain. Ketika usianya 31 tahun, dia mengalami peristiwa yang sangat tak menyenangkan. Mungkin peristiwa tersebut akan selamanya membekas seumur hidupnya. Saat itu orang tua Ratna menginginkan agar ia segera menikah. Jangankan menikah, memiliki kekasih saja seakan tak mampu. Dia berpikir, mengapa di usia yang mencapai kepala tiga ini tak seorang pun Arjuna menyapa cintanya? Dia merasa tak jelek-jelek amat. Tetapi mengapa tak seorang pun laki-laki singgah mengisi hatinya? Ratna tertekan. Tetapi tak ada dukungan sedikit pun dari orang tua untuk membesarkan hatinya. Dia hanya butuh pengertian. Jodoh bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah kebingungan yang mendera, seorang temannya mengajak menemui seorang spiritualis. Katanya, orang ini bisa melihat apa yang terjadi dengan diri Ratna dan bisa membantu menemukan jodoh. Dia memanggilnya dengan sebutan Abah Ujang. Beliau tampak seorang yang bijak. Ia mengerti segala kegundahan Ratna. Gadis ayu ini sungguh terkejut mendengar pengakuan Abah Ujang. Menurutnya, jodohnya telah ditutup oleh seseorang yang dulu pernah ditolak cintanya. Hatinya pun terkesiap, kaget bukan kepalang. Beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya kepada Ratna. Dia bernama Roy. Dia memang mengenal Roy dan menganggapnya teman biasa. Tak disangka ternyata Roy mencintainya. Dia meminta kepada Roy karena tak bisa menerima cintanya. Spiritualis paruh baya itu kemudian memberikan beberapa wejangan agar aura Ratna dapat bersinar kembali dan memiliki daya tarik yang besar terhadap lawan jenis. Ratna pun menurut. Sebelum memandikan gadis itu dengan kembang setaman, mula-mula dukun itu menyuruh Ratna untuk menanggalkan pakaiannya hingga telanjang bulat. Beberapa gayung air diguyurkan merata ke tubuh molek gadis itu. Mulutnya tak berhenti komat kamit merapalkan japa mantra. Terlihat mata sang dukun berubah menjadi merah darah. Khodam jin telah merasuki raganya. Ratna terpejam. Pikiran dan imajinasinya telah berada di alam bawah sadar. Kelihatannya gadis berkuning langsat itu telah berada dalam pengaruh hipnotis. Kemudian tangan kekar itu mulai mengusap punggung mulus Ratna dengan penuh kelembutan. Jemari berakik besar itu bergerak lincah, meremas payudara Ratna. Memainkan puting lentik itu dengan perlahan. Tubuh sintal itu mulai bergetar, menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan. Lelaki berkumis jarang itu menyingkapkan bagian bawah jubah panjangnya hingga tampaklah sebuah lingga baja yang telah siap untuk diluncurkan ke medan pertempuran. Tangan nakal sang dukun kemudian menjamah rerumputan hingga belahan-belahan memanjang yang semakin menambah keindahan bukit savana. Lelaki berkulit gelap itu menurunkan kepalanya. Dia cium pipi Ratna. Dia lumat bibir gadis seksi itu.
Gunung kembar Ratna yang ranum itu pun tak luput dari tarian liar lidah sang dukun. Ratna yang masih dalam pengaruh hipnotis tersebut mengikuti saja alur permainan paranormal bejat itu. Kelihatannya birahi dukun itu sudah mulai memuncak. Sebelum organ intim dipertemukan, kaki Ratna yang mulus menggoda dibukanya lebar-lebar. Dia pun perlu menambahkan efek basah pada permukaan area persenggamaan dengan cara membubuhkan sedikit air liurnya agar penetrasi berjalan dengan sempurna. Dia lalu mengatur posisi pinggulnya, kemudian menghunjamkan singkong berotot itu di area pribadi Ratna tanpa permisi. Hingga akhirnya cairan embrio itu menyemprot keluar beberapa kali dan bercampur dengan darah perawan Ratna. Paranormal bertubuh gempal itu terkulai lemas di atas tubuh gadis malang tersebut. Tak seberapa lama, dia pun meninggalkan tubuh molek itu begitu saja. Sesaat kemudian, Ratna mulai tersadar dari pengaruh hipnotis dukun cabul itu. Dia merasa lelah, badannya sakit. Dia pun menangis ketika menyadari kesuciannya telah terenggut. Merasa tujuannya belum kesampaian, Ratna berinisiatif untuk mencari ahli spiritual lain yang lebih sakti. Tapi ternyata lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Sudah berulang kali meminta bantuan dukun, tetap saja gadis cantik itu hanya menjadi pemuas nafsu syahwat mereka. Dan tetap saja dia belum menemukan jodohnya. Gadis malang itu merasa kotor dan nista. Terbayang jelas kehancuran masa depannya. Saat ini hanya tinggal penyesalan akibat kebodohan demi kebodohan yang dia lakukan. Kegadisannya tak mungkin utuh lagi. Mungkin beginilah takdir hidup yang harus dijalani. Kadang terbesit dalam benaknya, takkan ada laki-laki yang mau memperistri seorang perempuan yang tak suci lagi. Meskipun begitu, dia tetap berharap semoga Tuhan masih memberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, untuk dipertemukan dengan laki-laki pilihannya. Demikianlah kisah hidup Ratna, seorang perempuan cantik, berpendidikan tinggi, namun minim logika. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.